komentar dengan tim yang kalian dukung, ya. Nah, itu dia. Kalau misalkan EVOS berarti EVOS Roar, kalau Aura berarti Aura Fire. Aura Fire. Iya. Aura. Sekarang kan udah Fire. stiker namanya masing-masing. Iya, kan. benar. Bisa digunakan juga. Gitu. Oke lah kalau itu jadi teman-teman semua sesaat lagi kita akan langsung melihat bagaimana di game yang pertama, di match yang pertama untuk hari yang ketiga MPL Season 7. Jadi buat kalian langsung aja banjirin kolom komen kita dengan emot tepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh tim dan juga seluruh player yang berlaga di MPL Season yang ke-7. Yes, kita akan segera masuk ke Land of Dawn. Ini dia untuk match yang pertama, game pertama di Best of 3 Series EVOS Legend yang akan berhadapan dengan Aura. Masih penuh dengan Kornet Dan juga Pak Bulung. dan analis kita yang paling ganteng. Ada KB di sini siang-siang makan udon. Welcome to Land of Dawn. Wih, Waduh. cakep sekali. Cakep banget. Alright, kita akan melihat di sini untuk landingnya Clover yang memakai one-one-nya. Oke. Ya, one-one-nya pasti di Clover sih. Kalau kita ngomongin masalah lampu-lampu, kemarin anti-match itu super powerful banget untuk team fight. Tapi asal posisinya jangan terlalu, terlalu offside, mungkin dia bakal dapetin momentumnya. Oke. Baiklah. Makanya mungkin aku kayak tadi sempat bilang kan, kayak ini lampu-lampunya ini yang bakal jadi penyelamat bagi EVOS Legends nantinya. Oke, dan Tiger juga agak bermain ini ya, mulai mencari tadinya mungkin dia akan ngeganggu ke arah orange buff, tapi dia tarik lagi. Masih benar-benar sama-sama bermain berhati-hati. Oke, sementara untuk Clover juga di bagian top lane sana masih standby sendirian aja. Hanya saja Luminer, what happened with you? Cukup offside tadi sendirian aja. Viva RRQ ya lawannya EVOS, nggak apa-apa. Yes, tas dilakukan Godiva. Ini cukup berbeda dari season-season sebelumnya ya, Profesor KB. Melihat Godiva kayaknya jauh lebih percaya diri nggak sih? Ya kayak kalau ngomongin masalah confident mungkin dia juga udah sempat kayak lagi kayak tim bonding juga ya nggak sih, jadi lebih percaya sama teman-temannya juga. Tapi kalau ngomongin Godiva dari dulu, dari dia di side lane juga dia sebenarnya tajam. Oke. Cuma untuk sekarang dia sebagai tank, I don't know kayak setup seperti apa yang bakal dia gunakan, karena dari tadi belum ada flicker loh untuk menemukan Luminar. Benar sekali. Dan masih sama-sama farming juga dari Benedetta dan juga dari Karinya. Sama-sama mencari stack untuk Raptor Macetnya. Anti-match mencoba untuk mencuri tapi gagal. Tidak ada retribution juga dari sana, dua orang. Langsung dilebar begitu saya Godiva. Masih ada flicker harusnya, masih ada September juga dan langsung final blow. Dari sana Hai, mencoba mengajar lagi Fatal Flash ya. Mengajar lagi masih bisa dash ke arah belakang. Dua kali dash ke arah belakang dan tidak berhasil untuk ditumbangkan satu orang pun dari mid lane. Iya, walaupun tadi Speedy Like Will yang udah dikeluarkan oleh Wan, tapi tetap belum bisa menumbangkan karena Tigernya masih cukup tebal di awal-awal. Hanya saja kesempatan mereka untuk mendapatkan satu turtle cukup terbuka lebar, tapi Pakuito dan juga Benedetta sekarang udah mulai dekat. Luminer pun langsung aja bergabung sama rekan-rekannya. Van Strong juga ingin bergabung, sementara Godiva udah mulai hadir juga. Di reset, di PHP-in turtle-nya. Yes, di PHP gitu aja masih source-nya lengkap banget untuk flicker. Bahkan Purify juga dari Aura Fire dan bahkan dari Turtle menit keduanya harus terpaksa di tanah kita. Van Strong-nya menjadi swiper dan langsung mencuri purple buff milik EVOS Legend dan bahkan tertelik kebuka bebas untuk tim Aura Fire. What ini benar-benar Aura Fire benar-benar membara banget. Perlu KB, tertelik bahkan diamankan. Tahu nggak tadi kenapa mereka disengage? Mereka sadar di mid lane tadi mereka nggak dapetin Godiva. Godiva masih punya flicker. Dan ketika Godivanya nongol, mereka nggak mau ambil resiko ketika tiba-tiba udah level 4 Godivanya terkena implosion adalah mimpi buruk tentunya. Bagi teman-teman EVOS Legends karena nggak ada yang pakai Purify. Alright. Yang pakai Purify di game ini cuma dari Van Strong. And that's the point. Oke. Dan Clover juga masih dibiarkan farming dari kiranya hanya untuk membersihkan minion saja dari tengah. Dari Ratat. Van Strong sudah mulai maju dengan purple buff ya. Clover mencoba untuk menghindari. Begitu saya ada Darkness, ada Luminar. Tapi tidak adanya flicker, masih cooldown sedikit lagi, 10 detik lagi. Dan ini benar-benar Aura Fire lagi membara-bara banget di early game, benar-benar menguasai walaupun tidak berbeda cukup jauh bahkan goldnya. Hanya berbeda 400 gold saja Pak Polo. Waduh, sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit tidak tertebak. Tapi untuk sekarang kita lihat aja di bagian bawah ada pertempuran yang udah terjadi antara lapu-lapu dan juga para petinju ini. Kehilangan ringnya tidak mengecilkan semangatnya untuk bertemu dengan abang-abangan gym ya. Yes. Dan Clover yang sekarang masih ada Aegis mencoba untuk mencari saknya. Witness point yang mana? Belum menemukan Witness point, tapi ada Wan di sana mendapat satu point. Injector dari Godiva juga ada silang. Dua orang dari tim Aura Fire harus tumbang gitu saja. Hanya mencoba untuk kabur ke arah belakang. Dash lagi langsung dihajar saya King Eagle ya. Dari sang Lumina tapi tidak ada fall of damage dan masih mencoba untuk kabur tapi tetap dikejar di arah digangguin. Di flash shot semuanya diganggu sama Isan Luminer. Sebelumnya ternyata belum juga bisa memberikan sebuah efek yang maksimal terhadap Benedetta, tapi dia masih bisa kabur. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan lagi. Darkness harus pergi, untungnya dipanggil langsung datang seperti itu aja. Benar sekali. Itu dia salah satu keunggulan dari
Hero Matilda bisa memanggil kawannya dengan mudah sekali siulan. Piwit, langsung di guiding win. Langsung bertemu lagi. Langsung diselamatkan. Bener Bapak. Bagaikan tim SAR tadi itu ya. Untuk Matildanya bisa langsung menyelamatkan rekannya. Tapi di awal-awal sepertinya untuk apa ya? EVOS Legend juga perlahan tapi pasti menemukan bagaimana pola permainan untuk karinya bisa memberikan damage yang cukup banyak terhadap player dari Aura Fire. Sudah mulai di zone ejector lagi-lagi dari seorang Darkness, tapi Godiva harus berhati-hati, tapi kayaknya dia masih cukup aman karena masih ada flicker. Turtle yang kedua sudah mulai diawasi oleh Darkness. Ada One juga yang mencoba untuk mendapatkan turtle yang keduanya Aura Fire. Masih ada retribution dalam 2 detik lagi. Sudah mulai ada retribution, siapa yang mendapatkannya? Langsung didapatkan oleh seorang Hai. Langsung maju lagi ke arah depan dari Ultimate. Dia 1 melawan 5. Tapi tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Kehilangan 2 turtle Profesor KB dari EVOS Legend. Ya ini kayak setup yang dari awal udah dibuat sama EVOS Legends benar-benar dimakan malah sama Aura Fire. Tapi permasalahan utamanya adalah zoning out dari EVOS Legends ini terlalu kuat. Mereka punya Matilda dan juga Jawhead yang akan sangat mudah untuk melakukan pick off. Nah ini yang harus diperhatikan juga sama Aura Fire, bahwa mereka setup team fight-nya itu kuat, tapi mereka nggak boleh keculik satu-satu. Sementara EVOS Legends kuat banget di pick off-nya. Oke, anti-match di bagian bawah belum kelar-kelar ya. 2 abang-abangan yang sering ada di game, tapi di bagian tengah juga masih ada Meteor Shower yang memandikan ke arah wave minion. Cukup sabar lagi semua permainan dari kedua tim lompat ke bagian depan. High-nya Phantom Slash nggak terkena, tapi dipanggil lagi. Ini benar-benar salah satu hal yang cukup menyebalkan ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan Chang'e, dengan Meteor Shower bisa langsung membersihkan minion, agak sedikit sulit juga untuk nge-push kalau Chang'e-nya masih hidup, masih ada ultima juga dan bakal oh my god, explosion dan kali ini digagalkan oleh seorang Godiva. Cantik sekali permainannya. Luminaire yang mencoba untuk bermain slash, tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan pastinya masih bisa survive di arah mid lane. Wow, ada satu Secret Hammer terlebih dahulu tadi sebelum implosion keluar. Hilang sudah Jawhead di bagian tengah, ingin menginitiate malah terinitiate. Hilang sudah. Dan ini dia itemnya Profesor KB. Ya, aku melihat Van Strong udah jadi going one aja tuh sebenarnya udah ketar-ketir juga lumayan by the way. Tapi kalau misalkan untuk jadi Ice Queen one lagi, ini yang harus lebih diperhatikan adalah pergerakan dari One dan juga Clovernya. Oke, sudah ada dia. 4 orang di bawah Papulung, tapi tidak terjadi ganking, ternyata masih bisa untuk merelakan saja turret pertamanya di arah bottom lane. Iya, nanti crossbow tank-nya dikeluarkan pun sepertinya nggak bakal ada yang tumbang, tapi untuk sekarang sakit banget perutnya, rusuknya, tulang punggungnya, dipukul semuanya, retak langsung untuk One. Dan turtle nih ya, sementara itu diamankan oleh EVOS Legend untuk turtle pertamanya di turtle terakhir juga. Walaupun ini turtle 2-nya ya, dari turtle kedua dan pertama diamankan Aura Fire, tapi ternyata Golden tidak berbeda cukup jauh. Masih bisa diimbangi oleh tim EVOS Legend dan bahkan One-nya kali ini di knockout strike. Diselamatkan, nggak bisa, ternyata di flicker dan langsung ditonjok lagi jab oleh seorang Paku itu. Itu luar biasa, jab, hook, uppercut, semuanya masuk ke arah kari. Belum lagi tadi di bagian belakang udah ada Meteor Shower yang on point banget, mandiin ke arah karinya. Di bagian atas anti-match pun udah nggak bisa lagi melawan ke arah beberapa player dari Aura Fire. Sementara itu di bagian bawah Kabuki sedikit lagi NP-nya, ini dia udah ada crossbow tank menghilang, sudah kepalanya di panah-panah Vertigo sudah pasti didorong, tapi anti-match mulai dimandikan, anti-matchnya udah mulai terbakar, mau gocek kemana lagi. Selamat untuk sekarang. Yes, masih bisa bersembunyi di arah bush di arah top lane, tapi anti-match tidak mau pulang tampaknya, mencoba untuk meng-baiting, mencoba untuk nge-baiting lebih tepatnya. Ada Darkness juga yang mungkin akan melindungi di sini, mencoba untuk membersihkan, tidak mau kehilangan turret, masih ada ultimate, dilempar balik, nggak sengaja sebenarnya itu. Dan di arah mid lane ya, bahkan Isan Luminaire yang baru saja sembuh dari COVID-19 masih bisa untuk mendapatkan 1 point kill, dan langsung digocek dengan menggunakan guiding win Isan Luminaire. Luar biasa, ini dia Isan Luminaire yang pastinya bisa memberikan impact yang cukup baik untuk EVOS Legends. Sementara Phantom Slash dikeluarkan lagi di bagian mid, udah disedot lagi darahnya. Darkness numpang lewat di bagian bawah. Mereka melakukan initiate terhadap inner turret yang ada di bottom lane. Wow, ini mulai dirontokin pelan-pelan Profesor KB dari mulai turretnya dari EVOS Legends. Ini luar biasa sekali melakukan split push. Gimana, apa yang harus dilakukan Aura Fire? Ini memang aku kan sempat bilang tadi ya, kalau kita ngomongin masalah Benedetta, ini masalah hero yang milih banget
Dan dia akan sangat kesulitan kalau ketemu sama marksman. Tapi ini 2, jadi kayak double trouble banget untuk Double seorang trouble, Hyde. double Dan trouble. midnya mau nggak mau hanya bisa dimanfaatkan sama Van Strong. Dan memanfaatkan dari meteor shower-nya Shower, aja. and that's it. Oke, Lord sudah muncul. Masih berwarna ungu, masih belum ada skill tambahan dari Lordnya. Sudah level 13 juga dan melihat itemnya. Gimana Berserker KB? Keira mau winter kayaknya ya. Dia mau Keira, cepet-cepet oke. untuk dapetin winter biar dia lebih sustain di depan. Tapi Matilda dari seorang Luminaire OTW ke arah NOD harusnya. Necklace of Durance dan anti-match mau bikin damage daripada dia tahan badan di depan. Karena tetap balik lagi. Di sini Fast Legends mainnya lebih ke arah BOD ya? Oh, ya dia mau BOD. Waduh, langsung Oke. POD aja. Dan langsung ke arah Lord yang pertama sudah mulai dikontes. Ada tim dari Aura Fire juga tampaknya di PP begitu saja Doctors-nya. Dia kali ini diincar. Masih ada flicker ke arah belakang. Dari serang One maju ke arah depan juga dan mencoba untuk Striking Eagle-nya lebih ke arah Kabukinya. Sendirian di arah sana. Dan tiba-tiba ada defense yang mulai masuk di arah belakangnya. Terkena stun. Tidak terlalu bisa untuk dihindari. Tapi Godifanya sangat amat low. Dan Karinya juga sudah mulai mendapatkan 1 point kill. But meanwhile di arah mid lane-nya hanya harus comeback double kill dari Clover yang bukan bunga-bunga Clover. Itu dia, Clover yang sering juga diminta kalau ada di motif itu sudah pasti ya. Tapi untuk sekarang sakit banget crossbow tanknya, double kill berhasil didapatkan. Yang pastinya itu semua langsung aja mengingatkan akan kenangan-kenangan bersama di dalam tim yang dulunya ya. Sudah aku bilang kan, Iya. anti-match dengan lampu-lampu bakal jadi penyelamat. Bubar semuanya pas dia loncat. Buyar langsung dan benar-benar pergerakan dia berbeda dari teman-temannya. Benar-benar langsung dipotong begitu aja rotasinya dan langsung menakutkan pemain-pemain dari Aura Fire. Waduh, galak banget. Tapi Meteor Shower mandiin ke arah orange buff-nya. Ya ampun, dikit lagi udah di WA tiap hari, udah diajak jalan tiap hari. Tapi jadiannya sama orang lain tadi itu ya. Dan lagi-lagi anti-match yang membuka sendirian. Stunnya mana? Mencoba untuk diajak lagi. Masih ada armor dan Winter Dungeon juga. Mencoba untuk masuk lagi. Tapi tidak ada flicker sekarang. Mencoba untuk langsung komik itu saja diajar. Berkatnya bagus sekali dari seorang Kabuki. Dan nampaknya tersisa 4 orang dari EVOS. Maju lagi dari One yang enggak berhasil mendapatkan weakness point. Tapi mereka berhasil mendapatkan 1 turret di tengah. 4 melawan 5. Apa pula apakah mereka bisa? EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan inhibitor turretnya. Lord ya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Meteor Shower memakai begitu saja. Mana weakness point-nya? Mana ultimate-nya belum keluar sama sekali. Kabukinya dibakar begitu saja. Harus mundur ke arah belakang dan mencoba terfokus. Dia 1 gerobak saja dan langsung mendapatkan inhibitor turret pertama di arah bottom lane. Pak Mulu. Bahkan anti-match masuk ke bagian dalam untuk ngejagain 3 rekan yang ada di bagian belakang. Ngejagain juga pemain Aura. Tidak bisa maju karena inhibitor turret dilemparin 2 pedangnya, sakit banget. Iya ampun, 2 sisi langsung sobek. Sementara untuk Kabuki di bagian atas terkena sebuah sabetan aja dari Luminaire, itu udah berasa banget damage-nya. God of Despair, Windtalker udah diamankan, goldnya juga kalau misalkan kita bisa kontes di sini bahkan top 3-nya diamankan oleh Karinya One, Clover dengan One juga dan anti-match dengan lapu-lapu. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini permasalahan utamanya adalah dari range. EVOS Legends menang dari segi range, dari segi team fight. Pick off yang mereka lakukan ini pick off untuk ngepok atau bahkan eksekusi secara garis besarnya. Tapi kalau misalkan dapatnya kayak high, apalagi tadi kayak kita sempat melihat Darkness hampir mendapatkan seorang Keira kalau nggak ada Winter. Yes, dan high-nya juga di tengah-tengah untuk mendapatkan gol terbanyaknya. Benar-benar agak sulit juga final blow hanya untuk digunakan balik ke arah belakang defensif saja. Pasti sudah mulai nyala, anti-match belum mau melompat. Skating saja di arah depan, goyang patah-patah dari anti-match yang semakin subur badannya. Luar biasa sekali kepercayaan diri dari seorang Max anti-match. Udah nggak berasa kayaknya damage yang akan dikeluarkan oleh Aura Fire Divine karena Glaive? pede banget. Tapi itemnya ini gimana Bung Kabir? Ya, Luminaire tiba-tiba langsung ke arah Divine Glaives ya. Aku nggak expect bahwa mereka nggak main yang namanya Life Drain untuk meminimalisir mungkin spell flame yang dimiliki sama Keira. Sementara Keiranya kan udah Winter. Dia juga OTW untuk Dominance Ice. So, Clock of Destiny-nya dia nggak bakal disinergikan dengan Lightning Truncheon. Tapi dia bakal ngambil mana dari 1 buah Dominance Ice. Sehingga One dan juga Clover nanti akan diminimalisir lagi dari attack speed. Second Hammer masih ada Guiding Wind lagi-lagi diselamatkan oleh seorang Luminaire. Menunggu untuk 1 menit, Lord yang kedua akan muncul. 40. Ini Kairan, wehey, teleport dia menghilang sudah di dalam rumputan ya, cukup pasif lagi permainan. Hanya saja 1 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire pun udah runtuh. Benedetta pun udah berada di bottom lane untuk menghilangkan 1 wave minion. Jauh headnya udah melihat dari kejauhan. Tapi ada Tigreal yang bersembunyi di balik rumputan. Jangan kelamaan gatel entar kena rumput-rumput ya. 14 menit pertandingan sudah mulai berjalan. Kasihan tuh Hilda. Dan hanya ada 12 poin kill yang terjadi. Ini benar-benar
definisi dari mereka benar-benar fokus untuk dapetin turretnya, tidak mau mengincar killnya. Dan bahkan ketika team fight terjadi, apakah di sini anti-match akan tertumbangkan? Masih ada flicker juga. Dan malah dimajuin. Enggak, takut diincar juga sama Darkness, tapi belum ada asap force yang digunakan oleh seorang Darkness. Dan lebih memilih untuk mendapatkan satu orange buff ya anti-match. Lu majuin gua majuin balik, bro. Lo maju gua lompat, lo nya bubar, buset dah. Ini sekalinya lompatan dari lapu-lapu, satu kenyamanan rada tremor ini kalau ngelihatnya. Sementara itu di bagian tengah Godiva masih santuy ngedorong lagi Secret Hammer Wave, minion pun menghilang tapi di bottom lane Benedetta masih sendirian aja, 3 player di bagian tengah. Ejector dilempar lagi ke kerumunan temannya. Nah lo jangan deket-deket gue, tapi untuk Darkness masih ingin lebih. Smart Missile dikeluarkan, udah ada Solo Patch juga, tapi ternyata untuk sekarang masih santuy. Tapi untuk lu baik banget, udah mulai pertempuran, udah mulai pecah, tapi Lordnya berhasil diambil oleh Wadi bagi belakang. Meteor Shower langsung dikeluarkan begitu aja, dimandiin, tapi anti-match masih bisa bertahan. Gak ada yang tumbang. Enggak ada yang tumbang seperti yang aku bilang sebelumnya. Hanya ada 12 poin kill dan ini mereka setiap team fight selalu bisa bertahan, selalu bisa saling mengcover satu sama lain. Entah mungkin dari immortality-nya, bahkan juga tadi belum pecah dari seorang Darkness-nya. Ketika dari Fonserangnya mencoba untuk mandiin, tapi kayaknya ini terlalu tebal juga dari seorang Jawhead-nya. Dan benar-benar nggak semuanya masuk damage-nya ke arah seorang Jawhead. Ini akan sangat berat menurutku. Profesor KB ada 2 marksman dari tim EVOS Legend dan ini sudah menunjukkan menit 16. Ya, entah kenapa semenjak tadi Clover dapetin double kill ke arah Hike juga, ini jadi satu momen yang manis banget bagi EVOS Legends karena scalingnya mereka itu scaling marksman. Jadi lebih mengerikan daripada scaling Alice. Walaupun kita tahu sendiri Alice kalau misalkan diving ke 2 marksman kayak gini akan lebih matikan. Yes. Lihat di sana combo snack dia yang dilakukan oleh seorang Tigreal, tapi tidak bisa mendapatkan satu orang pun dan justru malah satu orang dari seorang kiranya yang harus ditumbangkan. Dan bahkan Lordnya tiba-tiba lompat ke arah tengah, mencoba untuk fokus mendapatkan Immortal Turret kill. Luminera di arah depan mencoba untuk nembein dari Meteor Shower-nya masih cukup tipis, masih ada Guiding Wind harusnya. Belum ada yang dibuka lagi menuju ke arah atas karena minionnya sudah mulai masuk. Super minion di arah top lane-nya. Clover fokus. Belum ada yang berani buka. 24 detik lagi untuk carry-nya kembali hidup, sudah mulai masuk semua minionnya dari atas, tengah, bawah. Siapa yang akan dibuka nanti? Match jadi orang yang paling depan mencoba untuk maju. Chicago dari Aija dan bahkan kita lihat di tengah dari Godiva aja Flashnya belum sempat di pop up. Final blow-nya juga gak bisa. Double kill seorang wow dari EVOS Legend. Kemenangan di depan mata dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legend. 1-0 untuk